Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data visualization gitu ya, atau visualisasi data. Nah, ini merupakan sebuah tahapan di mana asumsinya begitu ya, Anda sudah melakukan dengan komplit yang disebut sebagai data preparation begitu dengan baik ya, di mana ini ada data cleaning begitu, kemudian data preparation yang lain begitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru kita bisa melakukan di sini. Nah, di sini sama seperti pada kuliah kita di tahapan-tahapan yang berikutnya, sebelumnya maksud saya, itu tentu saja kita akan mulai dengan konsep begitu ya. Nah, kemudian sehingga kalau praktiknya akan kita berikan juga, cuma ya seperti yang saya sampaikan, tidak sampai ke level teknis yang sangat dalam begitu ya, karena itu bukan yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini. Karena kita di teknik industri, kita lebih mempelajari integrasi antara model dan lain sebagainya. Mungkin kalau Anda masih ingat begitu ya, di minggu-minggu awal saya sampaikan bahwa terdapat apa tuh namanya, tiga komponen dari analitika data begitu. Yang pertama tentu saja kita harus selalu eh, kita harus selalu mulai dari apa? Kita harus selalu mulai dari konsep begitu ya. Yang kedua, di sini ada yang disebut sebagai matematik atau statistik, dan yang di sini ada kita sebut ini sebagai model begitu ya. Nah, di sini kemudian tidak boleh dilupakan ada aspek teknikal begitu ya. Nah, aspek teknikal ini bisa kita sebut juga sebagai kemampuan untuk melakukan programming dan semacamnya. Nah, tentu Anda tidak bisa mulai langsung dari sini begitu ya. Anda juga tidak hanya bisa menguasai model saja, tapi keterkaitan ketiganya itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, untuk itu di sini kalau Anda membahas mengenai visualisasi data, sebetulnya kalau di SAP itu diarahkan ke bukunya Rachel Scott begitu ya, yang mana dia adalah bab 17 seingat saya. Nah, tapi kalau Anda lihat di situ, kebanyakan memang yang dipaparkan hanya berupa jargon dan lain sebagainya begitu ya. Karena memang kalau menurut saya proses untuk melakukan visualisasi data ini merupakan kombinasi antara aspek teknis begitu ya. Kemudian ada sedikit artnya juga, dan juga yang sangat berpengaruh tersebut adalah tes orang begitu. Nah, tapi ide dasarnya di sini adalah bagaimana Anda bisa melakukan proses komunikasinya tersebut dengan baik. Nah, untuk itu dalam kuliah kita kali ini saya akan banyak memaparkan begitu ya, contoh-contoh begitu, sehingga Anda bisa melakukan ekstraksi begitu ya, kurang lebih kalau kita ingin melakukan visualisasi data tersebut sebetulnya apa yang perlu kita lakukan begitu ya, apa yang perlu Anda persiapkan, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu harapan saya begitu ya. Nah, selebihnya begitu nanti kita akan melakukan beberapa diskusi, dan saya harap nanti pada saat membahas aspek teknisnya Anda bisa mengikuti dan menerapkan lebih lanjut untuk kasus-kasus yang lebih kompleks yang akan Anda hadapi kemudian. Oke, sehingga di sini kita memiliki beberapa agenda. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, apa kira-kira sebetulnya kepentingan dari visualisasi ini, seperti yang saya sampaikan begitu ya. Itu kurang lebih adalah bagaimana Anda untuk melakukan proses yang disebut adalah proses komunikasi begitu ya. Nah, berikutnya yang di sini, visualisasi ini tentu bukan merupakan hal yang baru begitu ya. Sejak zaman dahulu juga sudah ada. Nah, cuma kalau zaman dahulu kan mungkin Anda melakukannya tidak dengan Python begitu ya. Nah, dari Excel pun sebetulnya ada beberapa hal yang bisa membantu visualisasi Anda tersebut begitu ya. Nah, di sini kemudian saya akan memaparkan begitu sedikit contoh bagaimana kita melakukan proses visualisasi yang merupakan kombinasi antara Microsoft Excel dengan Python ya. Baik, itu kira-kira adalah agenda kita. Nah, sekarang ini satu hal yang penting begitu ya. Kita atau mungkin ya contrary to popular norms begitu ya. Kita akan mulai dari outputnya terlebih dahulu. Maksud saya apa? Maksud saya biasanya kalau orang membahas masalah visualisasi dari data itu, mungkin yang lazim adalah Anda memulainya itu dari ya Anda data begitu, Anda tampilkan
statistika deskriptifnya, ya itu saya setuju begitu ya, dan saya tidak tidak melarang itu begitu, dan itu normal sekali begitu ya. Nah, di sini kemudian di sini kemudian, tapi yang penting begitu ya, kalau buat saya setelah pengalaman begitu ya dengan beberapa data tersebut, akan sangat bermanfaat bagi Anda kalau Anda bisa mereka-reka begitu ya, kira-kira output yang akan ada di depan mata Anda itu apa begitu ya, sehingga selebihnya Anda bisa mengikuti dari framework dari outputnya tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk kasus ini begitu ya. Nah, cuma karena mungkin Anda tidak familiar, ada baiknya saya bisa menjelaskan sistemnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada satu lokasi begitu ya, yang memiliki yang disebut sebagai terminal BBM. Nah, yang di sini ada berbagai macam produk begitu, dari mulai biosolar begitu ya, kemudian memiliki premium dan segala macam gitu ya. Ada juga Pertamax, ada berbagai macam-macam. Nah, terminalnya di sini akan melayani dua jenis demand begitu ya. Di sini adalah demand untuk konsumen yang memang membeli BBM-nya tersebut. Di sini adalah demand-nya tersebut ada dua jenis, ada demand retail dan ada juga demand industri. Ya. Nah, ada juga kemudian demand yang mana sebetulnya tangkinya tersebut masih merupakan satu jaringan supply chain begitu ya, dari terminalnya tersebut begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini, maka di sini adalah ini yang disebut sebagai demand konsinyasi, ya. Tapi dua-duanya merupakan dua jenis demand. Nah, ini ada beberapa supply points yang di sini yang disebut sebagai refinery, begitu ya. Nah, yang di sini adalah yang disebut sebagai depot yang lain, begitu. Nah, ini dikirimkan menggunakan kapal, ya. Nah, salah satu ukuran yang penting di dalam sistem BBM seperti ini, begitu ya, itu tuh adalah yang disebut sebagai CD, atau kita mengistilahkan sebagai coverage days ya. Artinya kalau average stok begitu ya, atau average inventory-nya itu sama dengan 5.000 kiloliter begitu ya. Dan kemudian di sini saya punya katakanlah konsumsi harian itu sama dengan 1.000 kiloliter per hari, maka tentu saja CD-nya sama dengan 5 hari. Nah, mengapa CD ini penting? Coba Anda bayangkan. Misalnya di sini saya punya kapal begitu ya. Kapal tersebut dari refinery unit, dia itu butuh waktu 2,5 hari, ya. Dan kembali lagi ke sini tentu juga 2,5 hari. Asumsinya akan menempuh jalur yang reverse-nya ya, atau jalur kebalikannya. Sehingga di sini saya punya yang disebut sebagai RTD atau round trip days-nya tersebut sama dengan 5 hari. Ya. Artinya apa? Kalau saya punya coverage days-nya tersebut berdasarkan data historis begitu ya, rata-rata stoknya itu hanya cukup untuk 5 hari, tentu ini pas sekali begitu ya. Karena begitu habis begitu harus pesan lagi kan, nunggu 5 hari begitu. Berarti kan artinya apa? Pada saat saya 5.000 begitu, posisi saya kan akan pesan. Nah, ini kan pas sekali 5 hari baru dia akan terisi lagi atau replenish lagi. Nah, iya kalau tidak ada masalah apapun begitu dalam proses pengiriman itu. Kalau ada ya tentu Anda akan menanggung risikonya. Dan bayangkan kalau ini adalah BBM yang menyangkut hadap hidup orang banyak begitu ya. Nah, tentu dalam hal ini menjadi lebih krusial lagi begitu. Nah, sehingga begitu normal begitu ya, kalau misalnya Anda menerapkan begitu ya, batas amannya tersebut adalah 2 kali RTD, dalam kasus kita ini misalnya 10 hari begitu katakanlah ya. Jadi kira-kira demikian. Nah, ini dengan pola seperti ini kita harus bisa membayangkan outputnya. Jadi outputnya itu apa? Nah, kalau dalam dunia modeling di teknik industri, sebetulnya ini tentu bukan merupakan hal yang asing begitu ya. Karena kalau output ini dalam bidang teknik industri ini yang disebut sebagai performance criterion ya. Nah, sehingga dalam kasus ini begitu ya, outputnya adalah coverage days-nya tersebut. Tentu dalam beberapa kasus yang lain begitu ya, Anda bisa membayangkan output-output yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, mengapa visualisasi outputnya ini menjadi penting begitu ya? Karena Anda sudah bisa langsung terbayang kalau yang di sebelah kiri itu adalah saya sebut sebagai sistem existing begitu ya.
yang di kanan adalah sistem usulan, dan di sini sudah jelas terlihat begitu ya, bahwa evolusinya tersebut dari coverage days-nya tersebut adalah harian, ya, dari hari ke-1 sampai 365, berarti dalam tempo 1 tahun. Ini pun sama. Anda lihat ini tadi standar yang di atas itu adalah 2 kali RTD begitu ya, karena RTD-nya adalah 5 hari, jadi mereka ingin aman begitu ya. Kalau sekarang jauh begitu, masih jauh sekali begitu perkembangannya, ya ada di angka 2, mentok-mentok tersebut adalah 4 coverage days-nya tersebut pas sekali gitu ya. Nah, kalau yang di sini sudah cukup oke. Nah, itu yang saya sampaikan tadi adalah adanya visualisasi ini akan membantu Anda. Namun Pak, tentu begitu, Anda harus bisa membayangkan outputnya ini apa. Nah, outputnya dalam hal ini kan tentu bisa bermacam-macam begitu ya. Apakah bisa coverage days-nya? Apakah kita berbicara dalam hal ini adalah utilisasi tangki, ya? Atau dalam hal ini adalah Anda berbicara masalah apa tuh namanya, biaya atau apapun. Nah, cuma kenapa kemudian di sini dipilihnya adalah coverage days-nya? Ya tentu dalam hal ini adalah lagi-lagi tergantung dari konteksnya. Berarti dalam hal ini problem owner-nya memandang bahwa ini adalah hal yang cukup penting untuk disajikan dibandingkan komponen-komponen yang lain. Nah, selanjutnya begitu ya. Meskipun ini tidak terkait secara visualisasi, ini Anda bisa lihat bahwa ini adalah skema operasinya begitu ya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut begitu ya. Cuma secara kurang lebih di sini Anda bisa bilang begitu ya, bahwa yang di sini itu adalah kita punya begitu ya. Kita punya di sini adalah pengiriman begitu ya. Pengirimannya tersebut adalah dari apa tuh namanya, beberapa supply points tersebut yang saya sampaikan tadi. Di sini secara skematis pun sudah bisa Anda terlihat begitu ya, bahwa ada 2 terminal yang lama dioperasikan begitu, gunakan menggunakan pipa dan lain sebagainya ya. Tapi apa kemudian yang bisa dibantu dengan analitika data begitu ya. Dan ini yang belum saya sampaikan tadi, saya miss di awal begitu ya, bahwa mengapa ini make sense begitu untuk digunakan pendekatan dengan data analytics tersebut adalah karena apa tuh namanya, jumlah data yang terlibat sangat banyak begitu ya. Untuk satu lokasi begitu selama 1 tahun saja itu yang ditangani tersebut produknya tersebut bukan produknya, transaksinya tersebut sangat banyak begitu ya, sehingga dalam 1 tahun tersebut ada kalau misalnya terjadi sekitar 100.000 atau lebih baris begitu ya yang harus ditangani oleh perusahaan ini. Padahal perusahaan ini menangani tidak kurang dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini rekapan-rekapan semacam ini begitu, itu yang bisa Anda perbantukan begitu dari beberapa tools data analytics yang akan nanti kita gunakan untuk proses visualisasi ini ya. Nah, selanjutnya begitu ya. Kalau coba Anda bandingkan. Sebetulnya kalau saya membandingkan, ini adalah saya sebut sebagai A ya. Yang di sebelah kanan ini saya sebut sebagai B ya. Ya. Maka sebetulnya antara A dan B ini adalah 2 hal yang menurut pendapat saya tidak ada bedanya sebetulnya. Kalau Anda bertanya, ini tidak ada bedanya antara A dengan B, sama-sama saja. Ya. Nah, cuma ini membandingkan apa sih? Kalau kita lihat setiap kota atau kabupaten tersebut itu jumlah kiloliternya itu seperti apa. Nah, cuma begitu, Anda bandingkan kalau Anda bisa memvisualisasikan ya, ini lebih mudah dibaca. Karena kenapa? Ya oke, begitu. Kalau di sini kita tahu ya bahwa ternyata yang paling banyak tersebut demand-nya itu adalah kota Pontianak begitu ya. Berikutnya yang di sini adalah apa ya, Kubu Raya, berikutnya adalah Mempawah dan seterusnya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, coba Anda bandingkan. Ini memvisualisasikan yang ada di tabel sebelah kiri ini, dan saya bilang tadi sebetulnya adalah sama saja begitu ya. Nah, di sini kita bisa dengan cepat melihat bahwa demand-nya tersebut ya ini mestinya yang banyak. Berikutnya adalah yang ada di sini, karena kita berbicara di sini adalah demand sales-nya tersebut dia bergerak dari yang paling dari yang paling terang tersebut adalah 300 sun kiloliter, sementara di sini yang paling gelap tersebut adalah 250-an ribu kiloliter begitu ya. Itu yang pertama. Jadi di sini alih-alih begitu ya
alih-alih Anda harus melihat secara satu persatu begitu ya, secara satu persatu kira-kira itu seperti apa, mana yang paling tinggi dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini Anda sudah bisa mendapatkannya secara visual. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya Anda bisa melakukan visualisasi dengan baik, kalau Anda masih ingat tadi bahwa di sini kita punya dua skema demand tersebut ya. Ada yang sifatnya retail begitu, yang mana dia itu adalah BBM-nya barangnya orang. Ada yang sifatnya konsinyasi, yang sebetulnya dia hanya berpindah tempat saja, kepemilikannya tetap masih kepemilikan perusahaan yang sama, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini kita juga sudah bisa menggambarkan, oh tergambar dengan jelas bahwa saya bisa menggambarkan di sini jenis demand tersebut, begitu ya. Jenis demand tersebut apakah dia konsinyasi atau apapun, ini tergambar begitu ya dari titik-titik posisinya eh, tersebut, begitu ya. Contoh kalau yang ke sini ya sudah jelas berarti dia adalah konsinyasi. Kalau yang lainnya tersebut di sini adalah retail, begitu ya. Nah, berikutnya juga Anda kelihatan begitu. Nah, jadi di sini alih-alih begitu ya menggunakan tabel begitu. Nah, di situ Anda bisa menggunakan kombinasi dengan gambar yang mana itu akan sangat membantu orang untuk memvisualisasikan. Ya, dan tentu seperti ini bisa diotomasi ya. Meskipun kalau Anda mau melakukannya secara manual pun juga boleh-boleh saja. Nah, berikutnya, apa juga manfaat visualisasi yang lain? Kepentingannya seperti apa? Di sini coba Anda perhatikan. Selanjutnya di sini begitu ya. Kita akan lihat bahwa visualisasi tersebut juga bisa membantu pengambil keputusan untuk mempertimbangkan begitu ya. Kira-kira alternatif yang baik itu yang mana begitu. Nah, tadi saya sampaikan begitu, di awal tadi adalah salah satu outputnya itu adalah coverage days-nya tadi, ya. Dan di sini adalah alternatifnya tersebut, ada beberapa macam begitu ya. Misalnya kalau kita lihat apakah si terminalnya itu masih di posisi existing, begitu ya. Kemudian kapalnya itu menggunakan kapal jenis yang lain, sementara yang di sini adalah menggunakan kapal yang lebih besar, ini kapal yang lain dan seterusnya, begitu ya. Nah, di situ kalau kita lihat begitu ya. Kalau misalnya Anda lihat, ini tentu bisa dibuat visualisasinya supaya orang bisa lebih cepat begitu ya memahaminya. Nah, tadi kalau bagi caranya bagaimana? Ya itu sederhana sekali, bahkan Anda tidak perlu pakai Python pun itu bisa begitu ya. Ya, Anda kumpulkan saja misalnya kita berbicara begitu ya. Berarti kalau tadi coverage days-nya tadi semakin penuh itu kan yang semakin berdampak baik begitu ya. Oh, berarti coverage days yang tertinggi saya set sebagai 100% begitu katakanlah. Sementara yang lain mengikuti. Nah, di sini kita bisa melihat oh ternyata kalau yang sekarang itu coverage days-nya rendah sekali ya dibandingkan dengan alternatif yang sedang saya usulkan itu untuk alternatif yang baru ya. Nah, sementara kalau yang ini ya cukup oke begitu dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian dengan bornya? Bor itu adalah berth occupancy ratio yang kurang lebih menggambarkan yang di sini adalah kesibukan dari dermaganya begitu. Bagaimana dengan IRR-nya dan lain sebagainya begitu ya. Bagaimana dengan biaya supply chain-nya dan segala macam. Nah, di sini Anda bisa melakukan proses visualisasi ini. Nah, yang saya selalu ulang-ulang begitu ya, bahwa Anda bisa menggunakan tools dari data analytics begitu untuk membuat ini betul ya. Bahwa Anda bisa mengumpulkan data begitu sehingga dibuat bar chart yang bagus seperti ini ya, itu juga betul. Nah, tapi metrik-metriknya ini tetap pasti adalah tugas dari analisnya tersebut untuk membuatnya begitu ya, dan bukan komputer begitu. Saya belum pernah dengar begitu ya komputer bisa membuat hal-hal yang demikian. Nah, itu yang satu hal begitu yang harus dipahami bersama-sama, bahwa dalam hal ini data analytics tersebut tidak menghilangkan peran Anda begitu sebagai analis ya, bahwa datanya Anda ambil, Anda kumpulkan, Anda resumekan seperti itu betul, tapi ini tetap dari Anda sendiri. Begitu pula alternatifnya itu sendiri ya. Nah, sebelum ada data science, sebetulnya proses-proses di bidang engineering dan juga science tersebut sudah sejak sangat lama itu ada kaitannya dengan data yang berlimpah begitu ya. Jadi bukan sekarang saja sebetulnya, sudah dari lama ya. Nah, apa saja begitu data-data yang ada di operations tadi itu kita biasanya ada data inputnya ya.
data inputnya tersebut bisa berupa demand begitu ya, bisa berupa jenis infrastruktur apa yang mau Anda gunakan begitu ya, dan kapasitasnya. Begitu pula kalau misalnya Anda mau menggunakan jenis sumber daya yang lain, atau kalau dalam hal ini misalnya Anda di modeling begitu ya, alternatifnya tersebut begitu ya, alternatif keputusan tersebut itu juga merupakan input yang bisa kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang di sini ya ada prosesnya. Prosesnya itu adalah berupa algoritma, atau dalam hal ini kita berbicara itu adalah modelnya ya. Bagaimana cara apa tuh nama menggunakannya itu. Nah, outputnya di sini adalah ya bisa berupa jadwal, atau gampangnya saya sebut sebagai output yang berada di tingkat keputusan itu adalah keputusan yang operasional. Ada juga output yang tersebut yang di sini levelnya adalah level finansial. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat ke situ, ya, di sini pertanyaannya kembali begitu ya. Mengapa kemudian yang di slide yang sebelumnya tersebut kita membuat grafik begitu ya, yang atau istilahnya tersebut yang ada di sini tadi itu saya sebut sebagai MCDM ya, atau multi criteria decision making. Ya tentu dalam hal ini untuk memudahkan orang dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena nanti kalau Anda sudah bekerja ya, Anda akan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa di dunia kerja tersebut itu sangat beraneka ragam begitu ya. Orang yang mengerjakan supply chain tidak harus dari teknik industri, bahkan bisa dari jurusan sains atau apapun begitu ya. Nah, bagaimana kemudian orang bisa memperoleh begitu ya ide Anda dengan cepat, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, contoh begitu ya. Kalau ini berbicara misalnya data input ya. Data inputnya di sini kita berbicara begitu ya. Ini kejadiannya begitu ya. Ini adalah WAK atau waktu antar kedatangan, ini probabilitasnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya dia datang di hari sekian begitu ya. Jam sekian, menit sekian, dengan beban TIU-nya adalah sekian. TIU itu adalah kalau yang di sini misalnya ada kapal begitu ya. TIU itu sama dengan 1 unit peti kemas atau 1 unit kontainer. Ini berasal dari istilah 20 feet equivalent unit gitu, karena panjang dari peti kemas tersebut yang standar begitu ya, yang disebut sebagai 1 TIU tersebut adalah 20 feet, atau kira-kira lebih kalau kita konversikan begitu ya, maka dia akan menjadi kurang lebih sekitar 6 meter ya, karena 20 dikalikan 30 cm begitu. Nah, kemudian di sini Anda punya yang lain begitu ya. Contoh ini juga input yang lain ya. Inputnya kalau kita lihat di sini juga sama begitu ya, dia menandakan kedatangan kapan. Ya. Tapi Anda lihat begitu. Ini bagaimana kemudian kalau kita melihat data yang seteknis ini? Saya bisa pastikan begitu ya. Kalau Anda menyajikan dengan cara seperti ini, orang akan kebingungan begitu ya. Bukan kebingungan, mungkin ya kalau yang memang mengerti ya mengerti, cuma kalau ditanya begitu apakah orang akan tertarik atau tidak, saya cukup optimis begitu bahwa sebagian besar akan menjawab tidak begitu ya, terlalu teknis, terlalu sulit begitu ya, sehingga orang sudah kehilangan sensenya dari awal. Nah, begitu pula di bagian yang kedua, karena tadi kita ingat bahwa ada 3 hal begitu yang perlu Anda pertimbangkan. Tadi ada input, yang berikutnya adalah model begitu ya, dan yang ketiga adalah output ya. Nah, ini adalah prosesnya begitu, atau bisa kita anggap sebagai modelnya itu. Ini juga sangat tidak menarik begitu. Saya menampilkan apa? Ini adalah kode ya. Yang ini ya kalau saya mengerti gitu, karena dulu saya yang membuat kodenya. Tapi buat orang lain, apa kepentingannya begitu? Orang akan berpendapat ya, so what begitu. Apa kepentingannya buat saya? Saya tidak paham sama sekali dengan ini, ya. Begitu pula ini adalah proses yang lain. Tentu kalau kita di TI begitu ya, kode tersebut itu sebetulnya bisa diekstraksi begitu ya, atau ditelusuri dari model yang sudah kita pakai itu ya. Ini adalah model dinamikanya begitu. Ini juga sama, saya tidak mengerti kalau hanya melihat dari seperti ini ya. Saya kemudian harus menjelaskan bahwa ini adalah operations time-nya begitu ya, dari proses penjadwalan kue keren yang sedang saya pertimbangkan tadi ya. Yang di sini adalah saya harus menjelaskan lagi bahwa kalau ini ya, nilai dari UK-nya tadi, UK itu sebut adalah urutan dari kue kerennya tadi. Misalnya apakah saya pakai QC 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau yang dalam hal ini saya pakai kebijakan first come first serve begitu ya.
Atau katakanlah saya akan memakai UK. Ini UK alternatif 1, ini UK alternatif 2. Saya makanya tidak urut begitu, tapi misalnya 3, 4, 5, 1, 2 gitu katakanlah begitu ya. Ya bisa-bisa saja. Dan tapi saya apa ini maksudnya? Saya harus menjelaskan bahwa ini ternyata kalau urutannya berubah di sini maka biayanya akan berubah. Ini pun sama. Tidak menarik begitu ya. Hanya orang-orang yang memang fokusnya di bidang matematik begitu ya. Ini yang akan mengerti ini. Nah, saya tidak bilang bahwa Anda tidak harus menguasai matematik, tidak sama sekali seperti yang saya sampaikan. Kemampuan kalau di analitika data, math atau statistikanya tersebut tentu tidak bisa kita abaikan begitu ya. Tetapi begitu, ini kita berbicara visualisasi. Ini tidak ada manfaatnya bisa dibilang ya kalau orang ingin membaca ini dengan cepat. Nah, kemudian juga ini sama begitu. Ini kita akan memodelkan begitu ya. Akan memodelkan alokasinya. Di sini kalau Anda lihat, ya ini saya punya dua variabel keputusan. Tadi ada UK, itu adalah urutan dari kapalnya. Ini adalah jumlah dari kerennya yang akan saya alokasikan tersebut. Apakah saya mau mengalokasikan 5 begitu ya, apakah saya mau mengalokasikan 2 atau berapapun. Yang jelas itu menjadi satu hal yang sulit dicerna bagi saya. Nah, sehingga tentu di sini pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Anda bisa mencari begitu ya cara-cara kreatif yang lain supaya kita tidak kehilangan esensinya begitu ya. Ini kan tadi kita berbicara masalah penjadwalan kapal ya. Di sini ada dermaga begitu. Misalnya saya sebut sebagai bird 1, ini adalah bird 2 dan datanya banyak sekali begitu ya. Jumlah kapal yang datang ke dermaga tersebut sehari-hari saja itu bisa banyak sekali, begitu apalagi dalam tempo 1 tahun. Ya, ini ada kapal-kapal sebetulnya bagaimana cara alokasinya. Nah, itu sangat-sangat tidak menarik begitu ya kalau Anda menjelaskan dari mentahnya seperti ini. Nah, sehingga di sini begitu ya. Di sini Anda bisa mendapatkan cara yang lain. Ini pun proses yang sama begitu ya. Proses yang sama. Jadi bagaimana kalau ini adalah internal trucks-nya begitu ya. Internal trucks-nya yang bergerak di dalam terminalnya itu bisa kita modelkan juga, tapi lagi-lagi begitu. Kalau kita dengan cara seperti itu juga tidak menarik dan hanya memang orang-orang yang tertarik dengan matematik saja yang akan mengerti begitu ya. Sebetulnya Anda ini ngomong apa sih begitu ya. Nah, sehingga dalam ini juga sama begitu ya. Ini Indian begitu, ini ada revenue. Nah, sebetulnya sekarang kan bisa saya tarik mundur begitu ya. Bisa saya tarik mundur bahwa sebetulnya yang saya omongkan di sini adalah kalau misalnya saya di sini memiliki beberapa alternatif begitu ya. Ini adalah alternatif 1 begitu ya, alternatif 2 dan segala macam. Dan alternatifnya tersebut bisa bermacam-macam. Yang pertama saya bisa berbicara masalah konfigurasi birdnya, ya. Yang berikutnya saya bisa berbicara masalah crane-nya. Nah, alternatifnya ini diukur dari output yang berupa biayanya itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau saya bisa melimitasi bahwa yang ingin saya omongin itu ini loh sebetulnya. Jadi maksudnya gini. Kalau saya katakanlah ini punya alternatif, ya, 1. Nah, existing begitu ya. Ini katakanlah birdnya sebut saya pakai Vivo atau FCFS ya. Saya alokasikannya di sini V-nya tadi ini adalah crane-nya ya. Yang di sini adalah bird, maka yang di sini adalah proporsional. Maka saya akan mendapatkan total cost-nya untuk alternatif 1 tersebut katakanlah 100 ya. Yang 2. Ini ternyata tidak pakai ini pakai Vivo juga, tapi di sini dia tidak proporsional tapi sesuai dengan prioritas dari kapal yang datang tersebut. Di sini katakanlah 90. Nah, dari sini begitu sudah cukup ketahuan sebetulnya. Ternyata kalau ada dua alternatif ini lebih baik alternatif 2 begitu. Kenapa? Karena biayanya lebih murah. Nah, dari situ kemudian Anda berangkatnya. Mengapa kemudian saya tekankan di awal tadi bahwa kalau Anda bisa membayangkan kira-kira nanti outputnya itu bakal bagaimana, itu akan banyak membantu Anda. Daripada begitu ya. Daripada Anda berbicara susah-susah begitu, ini menggunakan formula seperti ini yang orang juga tidak paham begitu ya. Sehingga lagi-lagi seperti itu. Nah, ini kita baru berbicara outputnya tersebut di akhir. Nah, ini pun masih sulit dipahami begitu ya. Oke, saya berbicara yang di sini adalah GCR. GCR tersebut adalah kita berbicara gross crane rate ya, atau produksi begitu. Atau berapa box begitu ya. Berapa box peti kemas yang bisa dipindahkan atau yang bisa dihandle
oleh crane-nya tersebut. Tentu dalam hal ini semakin tinggi nilai GCR-nya tersebut, maka akan semakin bagus bagi perusahaan begitu ya. Karena kenapa? Karena dalam hal ini ya Anda kan ingin nilai setinggi-tingginya kan, crane itu sangat mahal begitu ya. Kalau utilisasinya rendah tentu tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, di sini tapi tetap begitu, Anda harus berpikir, oh oke, yang existing itu angkanya sekitar 6, 7, 8, 9. Yang ini angkanya sudah 2 digit begitu ya, sehingga yang propose itu kelihatannya lebih bagus. Tapi tetap ya kan menjadi tidak cepat begitu kita melihatnya. Begitu pula kalau kita berbicara yang di sini, vessel waiting times ya. Vessel waiting times-nya, oh berarti dalam hal ini yang lebih tinggi itu yang lebih jelek begitu ya. Maka dalam hal ini propose-nya juga lebih bagus. Dwelling time. Dwelling time itu apa? Dwelling time itu adalah seberapa lama begitu ya rata-rata kontainer tersebut menghabiskan waktu di terminal ya, dari mulai dia tiba di terminal tersebut sampai dia keluar dari terminal tersebut. Nah, ini pun juga kalau dalam hal ini kita bisa melihat bahwa yang ada di sini begitu ya, yang propose tersebut lebih bagus begitu daripada yang existing. Nah, begitu pula kalau kita lihat yang di sini, ini kalau kita berbicara masih sama, konteksnya adalah waiting times gitu ya. Maka dalam hal ini adalah kalau kita lihat, maka yang propose tersebut juga lebih bagus begitu karena waiting times-nya lebih pendek, tapi tetap di sini Anda harus membandingkan secara angka dan itu tidak dengan cepat begitu ya Anda perolehnya. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat ya, kemudian kita punya financial performance begitu ya. Misalnya kalau Anda lihat di sisi planning begitu, ya di sisi planning di sini ini ada beberapa bagian dari terminalnya. Ini adalah di dermaga begitu ya. Ini adalah di truk, ini adalah di lapangan tumpuk, ini adalah untuk kontainer yard dan seterusnya, sehingga Anda bisa bandingkan, oh ternyata yang solusi yang usulan tersebut itu lebih bagus begitu daripada yang sekarang. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini investmentnya gitu, revenue-nya dan segala macam, Anda bisa bandingkan juga, tapi tetap saja begitu ya. Dan di sini bagaimana kalau misalnya demand-nya tersebut kita ubah-ubah ya, atau Anda kalau di dalam modeling ya kurang lebih melakukan proses semacam analisis sensitivitas. Nah, kalau dengan analisis sensitivitas di sini kita bisa lihat dampaknya segala macam, kita bisa mengukur BEP-nya berapa lama dan seterusnya ya. Tapi semuanya di situ perlu kita tekankan bahwa semuanya tersebut masih bersifat raw data begitu ya, yang mana itu agak sulit begitu ya bagi Anda untuk menganalisisnya supaya kesimpulan Anda itu menjadi straightforward begitu ya. Karena sebetulnya seperti yang saya bilang begitu ya, di awal kuliah, di awal sekali begitu ya, tujuan kita apa begitu. Kalau Anda melakukan proses dengan analitika data hanya untuk keren-kerenan begitu, itu tidak ada manfaatnya begitu, membuang-buang saja resource Anda tersebut. Nah, tapi di sini Anda harus punya arah begitu ya, kira-kira manfaatnya apa ya. Oke, kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan untuk segmen yang pertama ini.